dari hyaluronic acid itu sendiri. Untuk struktur kimianya, bentuknya seperti ini. Jadi apa itu hyaluronic acid? Jadi hyaluronic acid ini merupakan komponen yang memang secara alami ada di tubuh baik manusia dan hewan, terutama di mamalia. Jadi itu apa? Yaitu natural glycosaminoglikan. Terus dapat ditemukan di mana? Where? Itu dapat ditemukan di kulit, di sendi, di mata, dan di jaringan-jaringan ikat. Lalu bagaimana atau how cara penggunaannya? Biasanya hyaluronic acid ini digunakan dalam keperluan medis seperti di estetik itu untuk filler. Lalu tidak hanya di bagian estetik saja, tapi di bagian bidang lain bisa digunakan untuk osteoartritis, lalu keperluan oftalmologi atau mata, penyembuhan luka, dan untuk penghantaran obat. Lalu hyaluronic acid ini kalau di kulit ini ditemukannya di mana? Kenapa lebih fokus ke kulit? Karena lebih fokus ke skin booster ya, topik webinar kali ini. Untuk hyaluronic acid ini ditemukan di matriks ekstraseluler, yaitu letaknya itu ada di dermis atau lapisan dalam kulit. Jadi hyaluronic acid ini dia yang berfungsi penting dalam turgor atau volume pada kulit serta hidrasi kulit. HA ini kalau secara alami disintesis oleh kulit pada lapisan kulit itu di dermis oleh sel fibroblast dan juga oleh sel keratinosit. Dengan turnovernya itu berkisar 2 sampai 4 hari pada kulit manusia atau mamalia. Lalu tapi hyaluronic acid ini tidak terbatas pada dermis, ada juga pada ruang-ruang celah-celah epidermis, terutama pada stratum spinosum. Jadi agak dalam di epidermis karena di bagian atas yang sporneum dan sampai granulosum itu tidak ada hyaluronic acid karena sel-sel keratinositnya sudah mulai mati untuk membentuk perlindungan kulit. Jadi dia memang letaknya ada di dalam epidermis dan di dermis. Lalu bagaimana untuk farmakokinetik hyaluronic acid? Ini saya langsung buatkan bagan rangkumannya, tapi nanti saya akan jelaskan satu persatu. Jadi bagaimana untuk farmakokinetiknya? Untuk pertama bagaimana sih rute pemberian hyaluronic acid itu ada berbagai rute ya, bisa diberikan secara topikal, oral, dan injeksi. Lalu untuk yang secara pertama-tama yang secara topikal itu biasanya memang sudah banyak ya sekarang produk-produk skincare, krim, baik krim maupun gel yang memasukkan hyaluronic acid itu dalam komposisinya. Akan tetapi jika diberikan secara topikal, biasanya itu dia hanya bertahan tidak sampai dalam penetrasinya. Dia lebih sering membuat lapisan pada permukaan kulit, dan kalau memang bisa penetrasi pun penetrasinya itu cenderung terbatas. Lalu masuk ke rute yang kedua itu ada dengan rute oral. Nah, rute oral ini biasanya pil-pil dengan kandungan kolagen itu biasanya juga ada yang mengandung hyaluronic acid, atau kalau kita konsumsi seperti sumsum sapi, sumsum sumsum ayam, terus dari kaldu itu biasanya mengandung kolagen-kolagennya dan hyaluronic acid dari sendi-sendi mamalia tadi. Jadi itu kalau kita konsumsi dia akan masuk ke pencernaan kita dan akan didegradasi, dicerna dulu, diserap, dan nanti didegradasi sehingga nanti bisa terserap. Itu bisa melalui sistem limfatik dan juga sirkulasi sistemik. Nah, nanti setelah dicerna dan melalui proses enzimatik itu baru disebarkan, ini kira-kira tubuh kita paling perlu si hyaluronic acid ini di bagian mana ya. Oh, ini ternyata kulit sedang membutuhkan karena ada luka atau kering, nanti di transfer atau distribusikan oleh sistem limfatik dan sistem pembuluh darah itu ke kulit dan
kalau ada tisu lain atau jaringan lain yang membutuhkan mungkin nanti, oh ternyata ada gangguan sendi, berarti nanti dia fokusnya hyaluronic acidnya itu nanti ke persendian. Selain itu juga bisa digunakan juga hyaluronic acid ini oleh tubuh kita di dalam bola mata, cairan di dalam bola mata itu atau vitreous humor. Lalu bagaimana sih metabolismenya dari hyaluronic acid yang dicerna ini? Itu biasanya melalui enzimatik, terus nanti didegradasi dibuang melalui hepar dan ginjal melalui feses dan urin. Tapi kalau seperti tadi, kalau di secara topikal itu biasanya didegradasi langsung di jaringan-jaringan kulit, dan juga kalau nanti di sendi juga sama didegradasi di sendi masing-masing. Jadi kalau hyaluronic acid ini keunikannya dia cenderung dapat didegradasi secara lokal. Jadi kalau pemberiannya di kulit, berarti nanti dia bisa didegradasi di kulit atau di target-target jaringan. Lalu yang sudah banyak dibahas tadi, pemberian hyaluronic acid secara injeksi. Jadi ini tergantung ya lokasi injeksinya, apakah di sendi atau di kulit, misalnya sebagai skin booster atau sebagai filler. Nah nanti dia itu biasanya didegradasi di tempat penyuntikannya itu sendiri, seperti hyaluronic acid filler itu biasanya lama-lama terabsorpsi di kulit, lalu yang masuk ke sirkulasi itu sangat sedikit. Nanti kalau sisanya yang masuk sirkulasi akan memasuki jalur yang sama, yaitu nanti di metabolisme oleh hepar dan ginjal, nanti akan masuk menjadi feses dan urin, lalu dibuang dari tubuh. Nah, kita masuk detailnya satu-satu. Yang pertama itu absorpsi. Jadi tadi absorpsi itu jalur masuknya ya, dari awal ada topikal, oral, dan yang parenteral atau injeksi. Bagaimana untuk absorpsi? Untuk pemberian secara oral sendiri ini biasanya itu absorpsinya sangat maksudnya kurang karena biasanya terdegradasi oleh asam di lambung. Jadi kalau mau mengkonsumsi suplemen-suplemen dengan kandungan hyaluronic acid secara oral sebenarnya itu kurang efektif. Lalu untuk jalur selanjutnya ada parenteral, itu bisa intravena, bisa intraartikular, dan injeksi langsung ke kulit. Nah, ini lebih efektif diberikan karena langsung menuju pada targetnya. Jadi langsung siap digunakan di target masing-masing. Dapat digunakan tadi seperti di ruang sinovial, di persendian, dapat juga digunakan langsung di kulit untuk meningkatkan hidrasi dan turgor kulit. Sama ini kalau diberikan secara topikal itu juga penetrasinya itu cenderung kurang atau terbatas karena hyaluronic acid sendiri itu molekulnya itu tergantung, nanti akan dibahas apakah dia berat berat molekulnya itu yang besar atau yang kecil. Nanti kalau yang kecil, yang besar itu cenderung hanya terbatas pada permukaan kulit, tidak bisa penetrasi lebih dalam. Kalau yang nanti beratnya lebih kecil, dia bisa menembus lebih dalam.